Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini kita kembali menjadi fitrah dan bisa saling mempererat tali silaturahmi, khususnya di antara para peternak di seluruh Nusantara ini. Amin ya rabbal alamin. Pada konten kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang pentingnya bank pakan ya, bank pakan dan stok pakan atau pakan simpan yang memang sebetulnya harus disiapkan oleh para peternak, khususnya peternak ruminansia ya, yang mungkin pakannya itu ada yang bilang mudah untuk disimpan, ada juga yang bilang kita harus mencari pakan tiap hari. Pakan simpan atau bank pakan ini sangat bermanfaat sekali ya, khususnya bagi orang-orang yang biasanya ada yang membantu untuk mengurus ternak, tetapi pada saat Lebaran seperti ini yang biasa membantu kita itu libur ya, atau ada keperluan untuk silaturahmi dengan keluarganya. Pada akhirnya kita sendiri harus memberi makan ternak-ternak kita. Nah, untungnya saya punya sedikit bank pakan dan saya juga mengaplikasikan pakan simpan ya, jadi silase. Dan ini sangat bermanfaat sekali dan sangat membantu sekali khususnya saya untuk terus bisa memberi pakan domba dengan tidak ada kendala sedikit pun. Khususnya untuk bank pakan ya, kenapa saya pilih rumput pakcong itu salah satunya karena rumput ini tidak mudah layu. Artinya setelah dipotong itu masih 2-3 hari ini masih segar ya, kelihatannya memang masih segar dan domba ini masih doyan, sangat doyan sekali, sehingga kita masih bisa simpan untuk beberapa hari ke depan dan kita baru chopper atau kita baru potong ketika akan dikasihkan kepada domba-dombanya. Saya tidak bisa membayangkan ya kalau saya masih menggunakan pakan-pakan atau rumput-rumput yang rumput sawah atau rumput liar yang baru dicari pada saat kemarin atau pada saat hari ini juga. Dan kondisi seperti ini pasti akan membuat kita bingung ya untuk mencari makan. Sedangkan pada saat lebaran-lebaran seperti ini kita semua sibuk ya untuk urusan masing-masing, dan mau tidak mau ternak juga asupan pakannya harus tetap terjaga agar tidak punya kendala yang lebih besar nantinya. Video ini adalah salah satu contoh ya buat teman-teman juga bahwa saya merasakan sendiri manfaat ketika kita beternak itu mempunyai bank pakan, dan bank pakannya itu terintegrasi atau dekat dengan kandang, dan juga saya mempunyai pakan simpan atau silase. Dan kira-kira teman-teman bisa lihat sendiri, walaupun saya memberi makan domba sendiri itu saya tidak begitu kerepotan karena makanannya sudah disimpan dan sudah disiapkan sebelumnya. Dan terlihat domba-domba pun tidak ada yang komplain ya atau teriak-teriak untuk minta makan dan lain-lain, karena memang di jam-jamnya domba-domba ini makan, kita masih bisa memberikan makan walaupun suasananya ini suasana masih tidak ada yang kerja ya, masih liburan gitu kan. Jadi hanya kita sendiri yang memberi makan. Dan terlihat di sini memang suasananya ini suasana lebaran pun kita tidak perlu banyak waktu untuk mengurus ternak ini. Saya sendiri setelah melakukan pemberian pakan ini bisa ditinggal untuk silaturahmi ke mungkin saudara-saudara kita dan lain-lain ya. Ini terlihat untuk kebetulan yang saya tanam itu rumput pakcong dan rumput Zanzibar. Kondisi 3 hari setelah pemotongan itu kondisinya masih belum layu, dan domba-domba juga masih sangat lahap ya untuk mengkonsumsi dari pohon dari dedaunan, dan bahkan batang-batangnya pun
Alhamdulillah domba-domba di saya itu sangat suka ya. Jadi memang domba ini kan tergantung kebiasaan kita masing-masing. Nah, kondisi ini dilakukan pagi hari ya, setelah sholat Id saya berikan pakan. Nah, setelah sore harinya memang seperti rutinitas biasanya, kalau sore hari saya gunakan itu pakan simpan ya, atau yang orang-orang itu biasanya sebut silase. Jadi gini teman-teman, silase itu lebih sederhananya sebetulnya prosesnya fermentasi juga, tetapi tidak begitu banyak obat-obatan di silase ini. Hanya saya gunakan tetes tebu saja sedikit, itu pun diaduknya dengan bekatul ya, supaya komposisi dari nutrisinya itu karbohidratnya dapat dan nutrisi dari rumput-rumputnya juga terjaga. Makanya saya sedikit memperbanyak bekatul atau dedaknya supaya selain nutrisi yang ada pada rumput juga didapatkan karbohidrat ya dari dedak padi atau bekatul ya. Nah, pakan simpan ini bisa disimpan selama berbulan-bulan, jadi sangat tidak sia-sia. Jadi kapanpun kita bisa gunakan, pada saat apapun kita siap gunakan, dan domba pun bisa segera makan dengan lahap ya. Nah, domba ini memang harus dilatih dulu supaya bisa makan makanan seperti ini. Dan makanan silase ini juga tidak mempengaruhi proses ini ya, domba-domba yang sedang hamil. Jadi kemarin ada beberapa domba yang sudah melahirkan juga tidak masalah, anaknya bisa hidup kok, nggak ada masalah di proses persalinan atau yang lain-lainnya. Jadi mungkin itu saja cerita dari saya pada saat lebaran kali ini, di mana pakan ternak itu sudah saya siapkan sebelumnya, dan pada saat hari H saya tidak memerlukan waktu banyak untuk mengurus ternak, walaupun itu diurus sendiri. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.